Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita bersyukur terasa semuanya semakin ringan, yang sakit semakin sembuh. Tapi ketika kita mengeluh dan kufur, maka yang sehat menjadi sakit, yang sakit tambah sakit. Jadi semuanya tergantung kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, psikosomatis, ansietas adalah penyakit yang menurut saya itu adalah anugerah, bahkan merupakan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya seperti itu sampaikan? Karena menurut pengalaman saya dan menurut pengalaman ribuan orang yang saya tangani selama ini, ternyata banyak sekali, hampir 99% orang yang diberikan sakit psikosomatis dan ansietas ini adalah orang-orang yang tadinya lalai kepada Allah, bisa karena lalai, bisa sombong, bisa bolong-bolong sholatnya. Saya dan ribuan orang mengatakan dan menyatakan dengan penuh kesungguhan, penuh keyakinan. Mereka mengatakan, alhamdulillah Kang Asep, meskipun saya tersiksa dengan sakit ini, apa yang Bapak dan Ibu rasakan? Bedanya waktu sehat dengan waktu dikasih sakit ini luar biasa. Jawabannya 99% adalah yang pertama, tadinya jauh dari Allah semakin dekat kepada Allah. Tadinya saya ini Kang Asep, tadinya itu mengeyel kepada suami, ngeyel kepada orang tua, kurang ajar kepada mertua, tidak peduli kepada anak, kepada istri, kepada suami. Sesudah dikasih sakit seperti ini, saya merasakan jauh-jauh lebih baik, lebih sayang kepada mereka, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya boro-boro baca Al-Quran, saya tadinya boro-boro sholat malam, tidak, kata beliau seperti itu. Mereka menyatakan seperti itu, dan sekarang ternyata lebih banyak sujud malam, lebih banyak baca Quran, sholawat. Dulu boro-boro senang sholawat, tidak senang sholawat. Sesudah dikasih sakit seperti ini, kata beliau kemudian mengikuti apa yang saya anjurkan, yang saya ajak, yaitu sholawat 1000 kali per hari, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad. Ternyata dahsyat luar biasa. Dan minum teh manis, nah, seperti ini saya selalu menyiapkan air manis, tehnya sedikit aja, kemudian nasi jangan lupa setiap pagi, kemudian 2 jam sekali nasi. Kang Asep seperti itu juga. Kalau saya sudah tidak 2 jam sekali, pagi, siang, sore makannya. Teh manisnya juga enggak 2 jam sekali lagi. Nah, kalau dulu iya, air putihnya, kalau air putih harus, walaupun udah sehat, tetap 1 jam 1 gelas. Sampai sekarang saya harus 1 jam 1 gelas kalau air, ya. Tapi kalau teh manis enggak seterusnya, sahabat-sahabat. Itu wajib kita lakukan. Andai kata melakukannya, saya yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan fakta yang saya alami, yang ribuan orang alami, bahkan tidak sedikit yang WA kepada saya tiba-tiba mengatakan, alhamdulillah Kang Asep, saya nggak pernah berobat ke Kang Asep, saya nggak pernah datang ke klinik Kang Asep, tapi saya mengikuti di YouTube apa yang Kang Asep sarankan, itu saya lakukan. Baru beberapa bulan saja, sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang baru 2 minggu udah merasakan enak, ada yang 3 bulan baru merasakan enak, ada yang sebulan. Nah, yang penting mengikuti anjuran dari saya, bagaimana sholatnya, bagaimana lakukan sholat, sholawat lakukan, sedekah lakukan. Nah, pagi-pagi kita beli atau bikin. Jadi bagi ibu-ibu nih yang sakit psikosomatis, jangan diam terus, bikin gorengan ataupun apapun makanan perkedel dan sebagainya. Niatkan, ya Allah, saya buat ini misalkan 10 atau misalkan bikin 30. Nah, bagikan kepada orang-orang yang gak punya uang.
yang nggak bisa makan, bagikan dengan niatnya, ya Allah saya beli kesembuhan saya dengan sedekah makanan ini. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah makanan. Karena apa? Karena mungkin gorengan yang 2000 perak yang kita buat itu bagi kita nggak ada gunanya. Tetapi ketika kita berikan kepada orang yang 2 hari tidak makan, bayangkan, dan nggak punya uang, bayangkan, mohon maaf, para orang-orang yang ngemis betul-betul yang nggak punya uang, itu kita berikan 2 biji, 3 biji, itu sangat berguna, dan doa mereka subhanallah sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sedekah, dari sedekah makanan. Kemudian kita sholawat, kemudian ikutin cara bagaimana pola makannya, makanan apa yang boleh, yang nggak boleh, kemudian minum air manis, kemudian introspeksi diri, memperbaiki diri. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau memberikan sakit ini, psikosomatis ini, penyakit yang saya bilang adalah hidayah dari Allah. Kenapa? Karena wasilah dikasih penyakit psikosomatis ini banyak yang berhasil semakin dekat kepada Allah, asal jangan sampai salah konsultasi, asal jangan sampai salah malah menjauh dari Allah, malah ke dalam kemusyrikan, jangan terjadi. Kita semakin dekat kepada Allah, maka dikasih penyakit psikosomatis ini layak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teruskan hari ini 1000, mau 2000 boleh, mau 3000 boleh, selalu dari hati aja, pakai klik seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, disembuhkan, dan sehatnya sehat walafiat, sehatnya semakin dekat ke Allah, walaupun masih sakit yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang rugi bagi kita, orang yang beriman dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.